Selamat datang kembali di channel Cakrif. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin akan membuat kalian tercengang. Siapa yang tidak suka dengan kisah dongeng? Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa kisah dongeng ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata? Ya, kalian tidak salah dengar. Mari kita mulai dengan kisah pertama. Kisah pertama adalah tentang cermin ajaib. Dalam dongeng klasik Putri Salju, cermin ajaib memiliki kemampuan luar biasa untuk menjawab setiap pertanyaan dengan kejujuran yang tak tergoyahkan. Cermin ini menjadi saksi bisu dari kecantikan dan kebenaran, memberikan jawaban yang tak terbantahkan kepada siapapun yang bertanya. Namun, di dunia nyata, teknologi telah menciptakan sesuatu yang hampir serupa dengan keajaiban ini. Asisten virtual seperti Siri dan Alexa telah muncul sebagai cermin ajaib modern. Mereka tidak hanya mampu menjawab pertanyaan kita dengan cepat dan akurat, tetapi juga memberikan informasi yang kita butuhkan dalam sekejap mata. Dengan suara yang ramah dan respons yang cerdas, mereka seolah-olah menjadi teman setia yang selalu siap membantu. Bayangkan, Anda bertanya kepada Siri tentang cuaca hari ini, dan dengan suara lembutnya, Siri menjawab, hari ini akan cerah dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Atau ketika Anda meminta Alexa untuk memutar lagu favorit Anda, dan dalam hitungan detik, musik yang Anda cintai mulai mengalun. Seperti cermin ajaib dalam dongeng, asisten virtual ini memberikan jawaban dan bantuan yang kita butuhkan, membuat hidup kita lebih mudah dan menyenangkan. Teknologi ini telah membawa kita ke era baru di mana informasi dan bantuan ada di ujung jari kita. Seperti cermin ajaib yang memantulkan kebenaran, Siri dan Alexa memantulkan pengetahuan dan kenyamanan, menjadikan mereka bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Kisah kedua adalah tentang penyihir dari Oz. Dalam cerita ini, penyihir jahat bisa meleleh hanya dengan terkena air. Bayangkan betapa mengerikannya, air yang kita anggap sebagai sumber kehidupan justru menjadi senjata mematikan bagi sang penyihir. Namun, tahukah Anda bahwa di dunia nyata, ada kondisi medis langka yang membuat air menjadi musuh bagi penderitanya? Kondisi ini disebut aquagenic urtikaria. Penderita kondisi ini mengalami reaksi alergi yang parah setiap kali kulit mereka bersentuhan dengan air. Gejala yang muncul bisa berupa ruam merah, gatal-gatal, hingga sensasi terbakar yang menyakitkan. Bayangkan, air yang kita gunakan setiap hari untuk mandi, minum, atau bahkan berkeringat, bisa menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka. Aquagenic urtikaria adalah kondisi yang sangat langka, dengan kurang dari 100 kasus yang tercatat dalam literatur medis. Penyebab pastinya masih belum diketahui, namun para ilmuwan berspekulasi bahwa reaksi ini mungkin disebabkan oleh bahan kimia yang terlarut dalam air yang memicu respons imun tubuh. Gejala biasanya muncul dalam waktu 20 hingga 30 menit setelah kontak dengan air dan bisa berlangsung hingga 2 jam. Bayangkan seorang penderita aquagenic urtikaria yang harus menghadapi ketakutan setiap kali hujan turun atau saat mereka harus mandi. Setiap tetes air yang menyentuh kulit mereka bisa menjadi sumber rasa sakit dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Bahkan, dalam kasus yang lebih parah, minum air bisa menyebabkan pembengkakan di sekitar mulut dan kesulitan bernapas. Seperti penyihir jahat dalam kisah penyihir dari Oz yang meleleh karena air, penderita aquagenic urtikaria harus hidup dengan kewaspadaan tinggi terhadap elemen yang kita anggap biasa. Kondisi ini mengingatkan kita betapa beragamnya tantangan yang dihadapi manusia dan betapa pentingnya kita untuk memahami dan mendukung mereka yang hidup dengan kondisi medis langka. Kisah ketiga adalah tentang Putri Salju. Dalam dongeng yang kita kenal, Putri Salju jatuh koma setelah menggigit apel beracun yang diberikan oleh penyihir jahat. Apel itu tampak begitu menggoda dengan warna merahnya yang cerah, namun di balik keindahannya tersembunyi racun mematikan yang membuat Putri Salju terjatuh dalam tidur panjang yang misterius. Namun, di dunia nyata, ada ancaman yang tidak kalah menakutkan yang bisa ditemukan dalam makanan kita sehari-hari.
Ancaman ini datang dalam bentuk bakteri bernama Listeria monocytogenes. Bakteri ini dapat ditemukan di berbagai jenis makanan, termasuk produk susu yang tidak dipasteurisasi, daging olahan, dan sayuran mentah yang terkontaminasi. Infeksi bakteri ini, yang dikenal sebagai listeriosis, bisa menyebabkan penyakit serius, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, ibu hamil, dan bayi yang baru lahir. Listeriosis dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, mulai dari mual, diare, demam, hingga infeksi yang lebih parah seperti meningitis dan sepsis. Pada ibu hamil, infeksi ini bisa berakibat fatal bagi janin, menyebabkan keguguran atau bayi lahir mati. Bayangkan, makanan yang tampak biasa dan tidak berbahaya bisa menjadi sumber penyakit yang mengancam nyawa. Mungkin saja, jika putri salju hidup di zaman modern, apel yang ia gigit bukanlah apel beracun dari penyihir, melainkan apel yang terkontaminasi bakteri Listeria. Dengan satu gigitan, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan gejala yang mirip dengan koma yang dialaminya dalam dongeng. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Seperti dalam dongeng, di mana cinta sejati dari pangeran menyelamatkan putri salju, di dunia nyata, pengetahuan dan kewaspadaan kita terhadap bahaya bakteri seperti Listeria dapat menjadi penyelamat. Dengan memahami risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan, kita bisa melindungi diri dan orang-orang yang kita cintai dari ancaman yang tersembunyi di balik makanan yang kita makan. Kisah keempat adalah tentang Cinderella. Siapa yang tidak kenal dengan sepatu kaca yang terkenal itu? Dalam dongeng yang memikat hati ini, Cinderella, seorang gadis yang diperlakukan tidak adil oleh ibu tiri dan saudara tirinya, akhirnya menemukan kebahagiaan berkat bantuan peri dan sepasang sepatu kaca ajaib. Namun, tahukah Anda bahwa di dunia nyata, ada kisah yang sangat mirip dengan cerita Cinderella? Di Mesir kuno, hiduplah seorang gadis bernama Rhodopis. Rhodopis adalah seorang gadis Yunani yang diculik oleh bajak laut dan dijual sebagai budak di Mesir. Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, kecantikan dan bakatnya dalam menari membuatnya menonjol di antara yang lain. Suatu hari, tuannya yang terkesan dengan bakatnya, memberinya sepasang sandal emas yang indah. Namun, sandal emas ini bukanlah berkah bagi Rhodopis. Teman-temannya yang iri memaksanya untuk tinggal di rumah saat mereka pergi ke pesta besar yang diadakan oleh Firaun. Saat Rhodopis meratap di tepi sungai Nil, seekor elang, yang diyakini sebagai dewa Horus, mencuri salah satu sandalnya dan membawanya terbang ke langit. Firaun, yang bosan di pesta, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan elang yang menjatuhkan sandal emas di hadapannya. Melihat sandal yang begitu indah, Firaun yakin bahwa ini adalah tanda ilahi dan memutuskan untuk mencari pemiliknya. Dia memerintahkan pencarian di seluruh negeri untuk menemukan gadis yang kakinya cocok dengan sandal tersebut. Akhirnya, pencarian itu membawanya ke rumah Rhodopis. Ketika Rhodopis mencoba sandal itu, Firaun tahu bahwa dia telah menemukan pemiliknya. Dalam momen yang penuh keajaiban, Firaun menikahi Rhodopis, mengangkatnya dari kehidupan yang penuh penderitaan menjadi ratu yang dihormati. Kisah ini, yang pertama kali dicatat oleh sejarawan Yunani Strabo, adalah salah satu versi paling awal dari cerita Cinderella yang kita kenal hari ini. Seperti Cinderella yang menemukan kebahagiaan melalui sepatu kaca ajaib, Rhodopis menemukan takdirnya melalui sandal emas yang hilang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keajaiban bisa terjadi di dunia nyata, dan bahwa harapan dan keberanian bisa membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Kisah kelima adalah tentang Rapunzel. Dalam dongeng yang memikat hati ini, Rapunzel dikenal karena rambutnya yang luar biasa panjang, yang menjuntai dari menara tinggi tempat ia dikurung. Rambutnya yang indah dan kuat menjadi simbol harapan dan kebebasan, memungkinkan sang pangeran untuk memanjat dan menyelamatkannya dari penjara yang mengerikan. Namun, di dunia nyata, ada seorang wanita yang memiliki kisah yang tak kalah menakjubkan. Namanya adalah Asa Mandela, dan dia dikenal sebagai Rapunzel dari dunia nyata. Asa memiliki rambut yang panjangnya mencapai 19,5 meter, sebuah prestasi yang luar biasa dan mengagumkan. Perjalanan Asa menuju gelar ini tidaklah mudah. Dia mulai menumbuhkan rambutnya lebih dari 3 dekade yang lalu, dan sejak itu, rambutnya telah menjadi bagian integral dari identitasnya.
Setiap helai rambutnya adalah bukti dari dedikasi, kesabaran, dan cinta terhadap dirinya sendiri. Asa merawat rambutnya dengan penuh perhatian, menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencuci, mengeringkan, dan menatanya. Namun, rambut panjang Asa bukan hanya tentang penampilan. Rambutnya membawa makna spiritual yang mendalam baginya. Dia percaya bahwa rambutnya adalah sumber kekuatan dan energi, menghubungkannya dengan alam semesta dan memberikan keseimbangan dalam hidupnya. Seperti Rapunzel yang menggunakan rambutnya untuk mencapai kebebasan, Asa menggunakan rambutnya sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Tentu saja, memiliki rambut sepanjang itu juga membawa tantangan tersendiri. Asa harus berhati-hati dalam setiap langkahnya, memastikan rambutnya tidak terinjak atau tersangkut. Dia juga harus menghadapi pandangan dan komentar dari orang-orang yang terkejut melihat rambutnya yang luar biasa panjang. Namun, Asa tetap teguh dan bangga dengan identitasnya, menunjukkan kepada dunia bahwa keindahan sejati datang dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kisah Asa Mandela adalah bukti bahwa dongeng bisa menjadi kenyataan. Seperti Rapunzel yang menemukan kebebasan melalui rambutnya, Asa menemukan kekuatan dan identitasnya melalui rambutnya yang luar biasa panjang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri, dan bahwa dengan keberanian dan dedikasi, kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Kisah ke-6 adalah tentang Hansel dan Gretel. Dalam dongeng yang penuh petualangan ini, Hansel dan Gretel menemukan rumah yang terbuat dari permen dan roti jahe di tengah hutan yang gelap dan menakutkan. Rumah itu begitu menggoda dengan atap yang dilapisi gula-gula, dinding yang terbuat dari roti jahe, dan jendela yang dihiasi dengan permen warna-warni. Namun, di balik keindahan rumah tersebut, tersembunyi bahaya besar dari penyihir jahat yang tinggal di dalamnya. Di dunia nyata, ada sebuah tradisi yang menghidupkan kembali keajaiban rumah permen ini. Setiap tahun, di Jerman, sebuah rumah besar yang terbuat dari roti jahe dan permen dibangun untuk merayakan Natal. Rumah ini, meskipun tidak bisa dimakan, sangat mirip dengan yang ada dalam dongeng Hansel dan Gretel. Dengan detail yang rumit dan dekorasi yang memukau, rumah roti jahe ini menjadi pusat perhatian dan daya tarik bagi banyak orang yang datang untuk melihatnya. Tradisi membuat rumah roti jahe ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Dipercaya bahwa tradisi ini dimulai pada abad ke-19, setelah cerita Hansel dan Gretel dipopulerkan oleh Brothers Grimm. Sejak itu, rumah roti jahe telah menjadi simbol keceriaan dan kehangatan Natal di banyak negara, terutama di Jerman. Setiap tahun, keluarga-keluarga berkumpul untuk membuat rumah roti jahe mereka sendiri, menghiasnya dengan permen, coklat, dan gula-gula lainnya. Bayangkan, berjalan di tengah pasar Natal yang ramai di Jerman, di mana aroma manis roti jahe dan rempah-rempah memenuhi udara. Di tengah keramaian, berdiri sebuah rumah besar yang terbuat dari roti jahe, dengan atap yang dihiasi salju gula, dan jendela yang bersinar dengan lampu-lampu kecil. Rumah ini bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga simbol dari kebersamaan dan kegembiraan yang dibawa oleh musim liburan. Seperti dalam dongeng Hansel dan Gretel, di mana rumah permen menjadi pusat dari petualangan mereka, rumah roti jahe di dunia nyata membawa kita kembali ke masa kecil, mengingatkan kita akan keajaiban dan keindahan yang bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Tradisi ini mengajarkan kita untuk menghargai momen-momen kebersamaan dan untuk selalu mencari keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ke-7 adalah tentang The Pied Piper of Hamelin. Dalam cerita yang penuh misteri ini, seorang peniup seruling dengan pakaian berwarna-warni datang ke kota Hamelin yang sedang dilanda wabah tikus. Dengan alunan musik magis dari serulingnya, ia berhasil mengusir semua tikus dari kota tersebut, membawa mereka ke Sungai Weser di mana mereka tenggelam dan hilang selamanya. Namun, ketika warga kota menolak membayar jasanya, peniup seruling itu membalas dendam dengan cara yang mengerikan. Ia menggunakan musiknya untuk memikat anak-anak kota dan membawa mereka pergi, tak pernah kembali. Di dunia nyata, ada legenda yang sangat mirip dengan kisah ini. Pada abad ke-13, kota Hamelin di Jerman memang mengalami masalah besar dengan tikus. Menurut cerita yang beredar, seorang pria misterius muncul dan menawarkan jasanya untuk mengusir tikus-tikus tersebut. Dengan menggunakan alat musiknya, ia berhasil memimpin tikus-tikus itu keluar dari kota, menyelamatkan warga dari wabah yang mengerikan. Namun,
Seperti dalam dongeng, warga kota Hamelin dikatakan menolak membayar pria tersebut sesuai dengan kesepakatan. Marah dan merasa dikhianati, pria itu kembali ke kota pada hari perayaan Saint John dan Paul, kali ini mengenakan pakaian hijau seperti seorang pemburu. Dengan memainkan musik yang sama, ia memikat anak-anak kota, yang kemudian mengikutinya keluar dari Hamelin dan menghilang tanpa jejak. Legenda ini telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya Hamelin, dengan banyak teori yang mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak tersebut. Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka mungkin menjadi korban wabah atau bahkan terlibat dalam migrasi massal ke daerah lain. Meskipun detailnya mungkin berbeda, inti dari cerita ini tetap sama, seorang peniup seruling yang menggunakan musiknya untuk mengusir tikus dan kemudian anak-anak dari kota Hamelin. Kisah The Pied Piper of Hamelin mengingatkan kita akan kekuatan musik dan bagaimana janji yang dilanggar bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Seperti dalam dongeng, di mana musik menjadi alat penyelamat sekaligus penghancur, legenda ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan kita. Jadi teman-teman, itulah 7 kisah dongeng yang ternyata terjadi di dunia nyata. Dunia ini penuh dengan keajaiban dan misteri, bukan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.